Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Riya Nabi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahdubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa'ati'u rahimahumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anitiddin rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi waffaqa awliya'ahu lil amali bima yuhibbuhu wa yarda. Wa haqqaqa ala alihi ma syiati ma qaddarahu alaihim wa qada. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma qawwalahu min fadlihi wa asda. Wa ashkuruhu ala sawabiqi ni'amihi wa tazili birrihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائره من نصره وتولى أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya setulus hati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa itulah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah. Betapa seringnya seruan untuk bertakwa kepada Allah dan ajakan untuk menuju kepada kebaikan didengungkan kepada kaum muslimin setiap saat, baik itu melalui khotib Jumat atau pengajian-pengajian dan amalan-amalan yang lain. Akan tetapi kemaksiatan, kemungkaran dengan itu masih berjalan terus dan kita jumpai, bahkan diri kita sendiri juga termasuk pelaku kemaksiatan dan kemungkaran itu. Akankah kenyataan seperti ini kita biarkan sehingga kemaksiatan dan kemungkaran ini meningkat dan terus meningkat dengan pesatnya? Ataukah mata hati kita telah tertutup sehingga kita tak peduli dengan apa yang terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa taala secara jelas telah memerintahkan kita kaum muslimin agar beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan atau mengajak orang agar berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar artinya mencegah atau melarang orang berbuat kejahatan, kemaksiatan, atau sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Kita mulai dari diri kita sendiri, anak-anak kita, istri dan keluarga kita. Kemudian kita lebarkan kepada orang lain sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita mulai amar ma'ruf dan nahi mungkar dari kita dan keluarga kita terlebih dahulu, agar jangan sampai kita menyeru kepada orang lain sementara kita dan keluarga kita sendiri ketinggalan. Kebajikan yang telah kita lakukan sudah mengandung misi amar ma'ruf itu sendiri. Karena kebajikan itu akan terlihat dan mungkin akan diteladani oleh orang lain. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Memang beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini suatu kenyataan dan tantangan yang harus kita upayakan. Sebab bagaimanapun kebajikan itu terlintas di pikir kita, rasanya tak mungkin terwujud sebelum kita mau melaksanakan dan mengajak untuk ikut melaksanakannya. Begitu pula kemungkaran,
betapapun kita risih dan tidak ingin melihatnya, tanpa kita berusaha menahan diri agar tidak melaksanakannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan itu, tak mungkin kemungkaran dan kemaksiatan akan surut dan sirna. Dan semua itu bukanlah merupakan hal yang sulit bila kita mau melangkah dan berusaha. Bahkan sudah menjadi kewajiban kolektif amar ma'ruf dan nahi mungkar ini bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Bila ia tak mampu, maka dengan lesannya. Dan bila masih belum mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis di atas memberi petunjuk kepada kita bahwa meski dalam situasi bagaimanapun kita dituntut untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika ternyata kemungkaran sudah berani menantang, sedang kita mampu memberantasnya dengan tangan kita, dengan kekuatan kita atau dengan kekuasaan kita, maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita memberantasnya dengan kekuatan tangan atau kekuasaan yang kita miliki. Apabila dengan kekuatan itu kita tidak mampu, misalnya kita tidak memiliki kekuatan itu, maka dengan lesan kita melalui nasihat yang baik, ceramah agama atau dialog. Dan bila dengan lesan ini pun tak mampu melakukan, maka minimal hati kita ingkar dengan kemungkaran yang terjadi dan berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kemungkaran lekas hilang dari bumi ini. Apalagi kemungkaran masih melanda di daerah kita yang masih baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Zaman kita sekarang ini yang biasa disebut dengan era globalisasi, era modern dan era teknologi. Sementara setiap orang lebih banyak mementingkan segi duniawinya daripada segi akhiratnya. Sudah barang tentu keadaan seperti ini mengakibatkan orang mudah dan banyak terjerumus ke dalam dosa. Sementara mereka tidak tahu atau mengerti, tapi tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Kenyataan seperti ini mendorong kita untuk lebih giat beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai upaya agar kemaksiatan dan kemungkaran tidak terus meningkat dan melanda di mana-mana. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya seolah-olah dalam ketakutan seraya mengingatkan kepada bangsa Arab atau umatnya akan datangnya suatu masa di mana pada masa itu iman akan teruji, yaitu ketika akhlakul karimah melawan arus kerusakan moral yang dibawa oleh orang-orang yang anti agama. Para sahabat yang mendengar peringatan beliau itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah,
Mungkinkah kami akan binasa, padahal masih banyak orang-orang yang soleh di tengah-tengah kita? Beliau menjawab, iya, kita akan binasa apabila kejahatan itu kelewat banyak. Cerita di atas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Zainab binti Jahsy itu merupakan isyarat kepada kita bahwa kalau kita sudah tak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela sehingga akan mengakibatkan kita binasa ditelan kejahatan. Hadirin rahimakumullah. Senada dengan cerita di atas, Allah Subhanahu wa taala juga telah memperingatkan kepada kita takut dengan bencana yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Yang tersebut dalam surat Al-Anfal surat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksanya. Artinya kalau terjadi siksa Allah Subhanahu wa taala suka dilimpahkan kepada manusia yang merusak di bumi ini, maka orang-orang yang baik pun juga akan tertimpa. Maka marilah kita semoga dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah ini, sehingga amal perbuatan kita semoga dapat ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum bil Quranil Azim. Wa nafani wa iyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وجد واتم عنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jala yaumal jum'ati afdalu min ayyamil usbu. Wa tasahu bisa'atin du'a'u fiha mujabun masmu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan mahtubatan ala kamalil ikhlas wal khudu'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawid zuhdi wal khudu'. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات والآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.